Selamat datang di channel Everything Boring. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik ya. Level kekuatan Loki memang belum diketahui secara jelas. Namun Skopper Gaban kemungkinan takluk di tangan Loki. Arc Elbaf terus menghadirkan kejutan besar. Oda mulai memperlihatkan berbagai informasi penting mengenai apa yang terjadi pada masa lalu. Bahkan, kita akhirnya melihat sosok penting dari masa lalu seperti Skopper Gaban. Dalam chapter 1139 kemarin, muncul sosok misterius bernama Yasan yang bertugas menjaga kunci dari Loki. Yang menarik, dalam chapter ini juga terungkap bahwa sosok misterius yang sering dipanggil Yasan tidak lain adalah Skopper Gaban. Lalu, siapa sebenarnya Skopper Gaban? Saat menuju Laugh-Tale, ada 5 sosok penting dari kru bajak laut Roger. Mereka adalah Golde Roger, Silvers Rayleigh, Kozuki Oden, Crocus dan Skopper Gaban. Dalam cerita kilas balik Kozuki Oden diperlihatkan bagaimana Skopper Gaban merupakan salah satu orang kepercayaan Roger seperti halnya Rayleigh. Dalam chapter 1139 juga terungkap jika Skopper Gaban memiliki posisi yang setara dengan Rayleigh sebagai tangan kiri dari sang raja bajak laut Roger. Sebelum Luffy tiba di Pulau Elbaf, Oda Sensei sempat menghadirkan sosok misterius dalam siluet menunggu Luffy datang ke Elbaf. Sosok dalam siluet tersebut kemudian terungkap di chapter 1139 kemarin yang ternyata tidak lain adalah Skopper Gaban. Sebenarnya, masih banyak misteri yang menyelimuti sosok Skopper Gaban. Contohnya adalah mengapa kemudian Skopper Gaban memutuskan untuk tinggal di Pulau Elbaf. Kemungkinan alasan yang paling masuk akal sendiri adalah karena Elbaf berada di luar wilayah World Government sehingga mereka sulit melacak keberadaannya. Namun, yang menarik kemudian adalah ketika Luffy dan yang lainnya bertemu sosok Skopper Gaban. Terungkap jika kemudian dia adalah suami dari Ripley dan merupakan ayah dari Kolon. Tetapi, hal menarik lainnya adalah dia kemudian menjadi sosok penting di Elbaf. Dalam chapternya diperlihatkan bagaimana Gaban mengajak Luffy untuk pergi ke sebuah ruang harta karun dalam istana. Ternyata di sana terdapat kunci dari rantai yang mengikat Loki di Underworld. Gaban pun bahkan kemudian menantang Luffy bertarung jika memang dia menginginkan kunci tersebut. Hal ini yang kemudian menjadi pertanyaan besar dari karakternya. Pertanyaan besarnya kemudian adalah bagaimana sosok Skopper Gaban bisa menjadi sosok penting di Elbaf. Bahkan, Skopper Gaban menjadi orang yang dipercaya memegang kunci dari sosok paling berbahaya di Elbaf. Alasan yang paling logis dari hal ini adalah para suku raksasa menganggap jika Gaban adalah sosok yang memang bisa dipercaya. Selain itu, kemungkinan besar Skopper Gaban ikut bertarung bersama dengan Shanks dan para raksasa untuk menaklukkan Loki serta mengikatnya dengan rantai dari batu laut. Jika kita melihat dari timeline dan petunjuk yang ada, rasanya spekulasi ini memang masuk akal. Loki sendiri diketahui diikat pada 6 tahun yang lalu. Kemudian, King Harald sendiri tewas akibat dihabisi oleh Loki pada 14 tahun yang lalu. Kolon yang merupakan anak dari Skopper Gaban sendiri diketahui sudah berusia 20 tahun. Dengan semua petunjuk tersebut, artinya, Skopper Gaban sudah tinggal di Elbaf lebih dari 2 dekade. Di sisi lain, berdasarkan hal ini juga artinya dia ada dan mengetahui momen Loki menghabisi ayahnya sendiri yaitu King Harald. Berbicara mengenai sosok Loki, terdapat spekulasi menarik yang berkaitan dengan Skopper Gaban di mana kemungkinan dia kalah dalam pertarungan menghadapi Loki.
Bagaimana kemudian hal itu terjadi? Petunjuk besar dari hal ini muncul dalam chapter 1139, di mana kita melihat terdapat bekas luka di wajah Skopper Gaban. Sebagai sosok kepercayaan dari Roger, tentunya sudah tidak aneh jika level kekuatan dari Skopper Gaban sangat dahsyat. Berdasarkan hal tersebut, tentunya tidak banyak orang yang kemudian mampu melukai Skopper Gaban. Dalam pertemuan terakhir Gaban saat mengantar Oden, kita bisa melihat bahwa tidak ada bekas luka di wajah Gaban. Berdasarkan penjelasan tersebut, artinya luka di wajah Skopper Gaban muncul pasca dia berada di Elbaf. Kemudian seperti yang dijelaskan sebelumnya, Skopper Gaban sudah berada di Elbaf sejak lebih dari 20 tahun yang lalu. Gaban jelas mengetahui momen Loki menghabisi ayahnya, yang mana kemungkinan Gaban ikut terlibat pertarungan itu. Petunjuk lain yang menjadi dasar spekulasi bahwa Skopper Gaban kalah dalam pertarungan menghadapi Loki adalah ketika dia memberikan peringatan kepada Luffy tentang seberapa kuat sosok Loki. Gaban sadar betul seberapa dahsyat kekuatan Loki, yang mana hal ini juga dikonfirmasi oleh para raksasa. Selain dari kekuatan fisiknya yang luar biasa, ucapan Skopper Gaban juga seolah memberi petunjuk bahwa buah iblis legendaris Loki memang bukan buah iblis biasa. Demikian pembahasan teori tentang Loki yang kemungkinan berhasil kalahkan Skopper Gaban. Bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa nantikan update One Piece di video selanjutnya ya. Dan terima kasih.